Selamat datang di video edukasi matematika dan statistika pada kesempatan kali ini. Di video ini kita akan membahas tentang uji median terhadap satu perlakuan. Kita mulai dari latar belakang masalah, mengapa uji statistika ini dilakukan. Bayangkanlah Anda sebagai guru sekolah telah mengajar satu bab mata pelajaran dan memberikan tes ujian kepada siswa Anda. Tetapi hasil ujian siswa ini memiliki nilai gap yang sangat besar dan tidak terdistribusi merata. Nah, dari masalah ini, bagaimana Anda dapat mengetahui bahwa siswa Anda sudah memahami pelajarannya atau belum? Anggap saja Anda mendapatkan data hasil ujian dari 40 siswa, dan Anda ingin mengetahui apakah siswa memahami pelajaran yang diuji pada ujian tersebut. Untuk bisa mendapatkan kesimpulannya, maka kita memerlukan metode statistika yang dinamakan dengan uji median terhadap satu perlakuan. Metode ini merupakan metode statistika non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis nul, yaitu apakah median dari satu kelompok itu sama dengan nilai median tertentu. Nah, nilai median yang dimasukkan ini adalah nilai KKM-nya, yang kita anggap 7,5 dari skala 1 sampai dengan 10. Kelebihan metode ini adalah dia tidak memerlukan asumsi distribusi normal dari data, serta metode ini robust terhadap keberadaan outliers. Ya, seperti mungkin kasusnya ada beberapa siswa yang menyontek, atau ada juga siswa yang menyerah duluan sebelum ujiannya dimulai. Nah, kita perlu menentukan kategori pemahaman siswa berdasarkan skor mereka. Skor di bawah 7,5 akan dikategorikan siswa belum paham. Sementara skor 7,5 akan dikategorikan siswa sudah paham. Nah, untuk menentukan nilai median dari data yang telah diurutkan, dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita akan mencari nilai tengahnya. Jika jumlah datanya ganjil, median akan ditentukan dari nilai tengah yang tepat. Kemudian kalau nilai datanya genap, maka mediannya dihitung sebagai rata-rata dari dua nilai tengah. Nah, karena kasus kita memiliki kalkul data, median akan dihitung dengan merata-ratakan nilai ke-20 dan ke-21 setelah datanya diurutkan. Di sini kita mendapatkan nilai mediannya adalah 7. Nah, perlu dicatat, meskipun nilai median kumpulan data tersebut bernilai 7, yang mana lebih kecil dari nilai KKR, lalu pengolahan data masih belum selesai karena belum diselesaikan dengan taraf signifikansi. Oleh karena itu, kita tetapkan dulu hipotesis nol kita, yaitu bahwa nilai median siswa itu sama dengan 7,5, berarti dia atau lebih tinggi, berarti dia memahami pelajarannya. Sebaliknya, untuk hipotesis alternatifnya, jika nilai median siswanya itu lebih kecil dari 7,5, maka siswa belum memahaminya. Nah, kita tetapkan dengan taraf signifikansi sebesar 1%. Pada langkah berikutnya, kita akan buat daftar ranking seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Pada kolom pertama, kita isi dengan nomor urut data. Di kolom kedua, kita masukkan nilai data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pada kolom ketiga, kita tentukan selisih data urut KI dengan nilai median yang dihitung sebelumnya, yaitu 7. Kemudian di kolom keempat, kita tentukan ranking berdasarkan hasil kolom ketiga. Karena ada data yang berulang, maka mekanismenya pada data berulang tersebut, seperti data nomor urut 40 sampai dengan data urut nomor 24, kita hitung rata-ratanya, yaitu kita jumlahkan nomor urutnya dari 40, tambah 39, tambah 38, sampai dengan 34, kemudian kita bagi dengan 3 datanya, yaitu sebesar 7, maka di sini kita mendapatkan urutannya berubah menjadi 37. Nah, kita lakukan juga untuk data berurut lainnya, seperti angka 4, 5, 6, 7, sampai dengan 8. Setelah itu kita alokasikan nilai rank yang kita dapatkan itu ke rank positif atau rank negatif berdasarkan tanda dari kolom ketiga. Kalau dia negatif, berarti dia masuk ke rank negatif. Kalau positif, berarti dia masuk ke rank positif. Di sini, kita lanjutkan dengan menjumlahkan rank negatifnya sama rank positifnya. Nah, jumlah rank positifnya itu adalah sebesar 632,5 dan jumlah rank negatifnya adalah 157,5. Nah, langkah berikutnya adalah kita menentukan nilai W. Nah, nilai W ini untuk dilakukan yang namanya uji tanda Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon inilah yang merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menentukan apakah median dari satu kelompok itu berbeda secara signifikan dari median hipotesis kita atau tidak. Nah, nilai W yang diambil di sini adalah nilai jumlah rank yang paling kecil. Dalam hal ini adalah
nilai jumlah rank negatif, yaitu sebesar 117,5. Nah, itu kita tetapkan sebagai nilai W-nya. Selanjutnya kita akan membandingkan nilai W itu dengan nilai W tabel, di mana nilai W tabel ini kita lihat parameternya adalah jumlah sampel 40 dan signifikasi levelnya adalah 1%. Nah, dari tabel kita bisa melihat bahwa nilai W yang dimaksudkan itu adalah 220. Kemudian kita bandingkan nilai W dengan nilai W tabel tadi, dan kita peroleh bahwa dari asumsinya ya, jika W hitungnya itu sama dengan W tabel atau lebih, maka kita dapat mengatakan nilai mediannya tidak sama dengan 7,5. Sebaliknya, jika nilai W hitungnya lebih besar dari W tabel, maka nilai mediannya itu sama dengan 7,5. Nah, ternyata karena nilai W-nya 103,5 dan nilai W tabelnya 20, maka kita bisa mengatakan W itu lebih kecil dari W tabel, sehingga nilai mediannya tidak sama dengan 7,5. Nah, karena tidak sama dengan 7,5, berarti kita perlu mengetahui secara spesifik apakah nilai mediannya itu di atas 7,5 atau di bawah 7,5. Nah, kita perlu melihat data median sebelumnya di langkah pertama. Kita dapatkan mediannya itu kan adalah 7. Nah, karena 7 itu lebih kecil dari 7,5, maka jelas W yang dimasukkan tadi, nilai ME-nya itu lebih kecil dari 7,5. Nah, itu yang kita lakukan dari uji Wilcoxon yang dilakukan sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kriteria hipotesis nolnya tidak terpenuhi, karena nilai mediannya lebih kecil dari 7,5, maka hipotesis nol di awal itu kita tolak dengan tingkat signifikasi sebesar 1%. Kesimpulannya adalah pelajaran yang diajarkan di kelas tersebut belum dipahami dengan baik oleh siswanya. Nah, namun tidak perlu khawatir karena kita masih dapat mencari dan menerapkan metode pembelajaran yang paling efektif untuk memastikan siswa yang kita sayangi ini dapat memahami materi yang kita ajarkan. Mari tetap semangat dalam mengajar. Sampai jumpa.